Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ilhamikallahu ta'ala fil kitabil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, malam yang berbahagia ini kita berada di masjid yang kita cintai ini dalam rangka memuliah kepada Allah, dalam rangka mendengarkan sedikit pengajian yang insya Allah akan membuat kita lebih dekat dengan Allah, yang insya Allah akan membuat hati kita lebih lembut. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, banyak saudara-saudara kita di luar sana, mereka belum sempat hadir, ada disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, memang tidak sempat, waktunya tidak ada. Yang kedua, memang tidak sempat karena memang dia tidak punya kesempatan. Dia sibuk dengan kehidupannya. Yang ketiga, dia tidak sempat datang disebabkan tidak ada kemauan. Di antara 3 aspek ini, Bapak Saudara, yang paling parah adalah orang yang tidak ada kemauan. Ustaz beberapa kali mencoba datang ke rumah orang-orang yang tidak datang ke masjid di gang-gang sempit di Jakarta. Assalamualaikum Ibu, ayo kita ke masjid, kita dengarkan pengajian. Ayo kita sholat berjamaah di masjid. Jawabannya, Ustaz, kami bukan tidak bisa sholat, kami bukan tidak bisa ke masjid, tapi kami tidak tahu cara sholat. Naif Bapak Ibu. Orang Muslim KTP-nya Islam, tapi tak bisa. Di Pekanbaru ada nggak? Mungkin tidak. Di daerah Melayu ini memang terkenal orangnya paham agama. Nah, hadirin dirahmati Allah, tapi ada yang lebih sulit dalam kehidupan ini. Kita datangi mereka. Kalau yang tadi mereka memang tidak bisa sholat, yang kita datangi ke rumah mereka, ya Bu, Pak, kita datang ke masjid, ayo kita sholat. Memang hatinya yang belum mau datang ke masjid. Ini yang paling sulit. Moga-moga Bapak Ibu Saudara kita doa pada Allah, ya Allah, berikanlah hidayah kepada saudara-saudara kita, baik mereka yang dalam keadaan sakit, baik mereka yang memang tidak mau datang, baik mereka yang betul-betul tidak paham Islam. Ayo sama-sama turun hidayah. Amin ya rabbal alamin. Kalau tahulah mereka Pak, kalau di masjid ini sejuk,
Bapak-bapak ibu tadi duduk di masjid ini sejuk nggak? Sejuk, tenang, tidak bising, ya kan? Itu menandakan masjid rahmah. Pengurusnya senyum, nggak marah-marah, sejuk masjid. Kalau ada yang bawa HP, wifi-nya ada wifi nggak? Hah? Waduh. Hah? Boleh. Besok bikin wifi, loskan PIN-nya, nggak usah pakai password. Sehingga orang berbondong-bondong di depan masjid, Pak. Dia duduk depan masjid pakai baju Gojek, dia duduk di sana. Dia numpang dengan masjid. Kenapa nongkrong di sini, Mas? Saya numpang wifi di masjid. Hebat nggak kira-kira? Kapan perlu bikin kopi dan teh di depan, ada susunya di depan, bebaskan buat mereka. Ketika azan masuk nggak mereka ke dalam? Masuk. Hari itu dia belum sholat, hari ketiga malu kalau nggak sholat. Masa numpang wifi dan minum kopi doang? Ya. Kenapa anak-anak muda ramai di hotel, ramai mereka di kafe-kafe, di mal-mal? Karena yang nunggu ramah-ramah, betul? Cantik-cantik, betul? Silakan Bu, kata security-nya, monggo silakan masuk. Pilih-pilih dulu nggak apa-apa, lihat-lihat dulu nggak apa-apa, dicobain juga nggak masalah. Ramah dan sejuk, makanya mereka duduk di sana. Wifi-nya gratis. Jadi masjid harus kita bikin ramah, setuju? Harus dibikin ramah, harus dibikin tentram, bikin pinjaman. Kalau ada orang datang, Ustaz, kami mau bikin usaha lontong di rumah, tapi modal tak punya, masjid pinjamkan. Boleh? Mudah-mudahan seperti itu, amin. Ya Rabbal, saya sudah cerita panjang sama pengurus tadi, Masya Allah, masjid ini akan jadi luar biasa. Saya ceritakan masjid dekat rumah di Jakarta, di mana saya pernah jadi imam di situ. Alhamdulillah, luar biasa. Kita coba di sana membentuk tiap hari. Boleh lihat di YouTube Masjid Uswatun Hasanah Jakarta Barat. Tiap hari Minggu pagi orang panen sayur. 4 minggu pertama pengurus yang biayai. Beli bawang, beli tomat, beli sayur-sayuran, ada kangkung, ada daun singkong, taruh di situ. Sepenuh-penuh meja, Pak. Ada telur, ada bawang, ada tempe, ada tahu, ada minyak segini-segini. Selesai sholat subuh hari Jumat, di belakang, di pintu perempuan ada ibu-ibu ngasih kresek. Bu, ini kantong plastik, ibu pulang tolong ambil segalanya 3. Telur 3, tahu 3, tempe 3 potong, minyaknya 3 gelas. Silahkan bawa pulang. Pak, kira-kira masjid ramai nggak? Dari Tangerang datang ke situ, Pak. Hari Jumat doang. Ketika kita tanya, ngapain ke sini Bu? Panen sayur. Masjid tidak pakai pagar. Parkir tertulis di situ gratis. Di dinding masjid ditulis parkir gratis. Yang ada cuma yang ngatur. Cuma di depan ada drum besar 3. Di drum besar itu ditulis, dibuka lubangnya, dikasih kunci dan dikasih rantai segede ini. Infak parkir. Kalau mobilnya Fortuner, parkirnya berapa? 100.000. Malu mereka parkirnya 2.000, Pak. Tapi kalau tukang parkir mereka gengsi, pasti ngasihnya 2.000, 4.000 paling mahal. Tapi kalau ada drum, mereka bayar parkirnya infak, Pak. Subhanallah. Kita buka sekali 4 hari, sekali 5 hari, dan kalau kita buka dan hitung sampai 1 bulan, di angka 60 juta lebih.
Sehingga imam kita gajinya 6,5 juta. Imam masjid sini gajinya berapa? 3,5. Fasilitasnya apa? Mobil? Ada nggak motor? Tolong dipotong 3 bulan tak gajian. Jangan. Ya, Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, kalau imam kita sejahtera, maka enak dari imam. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Utang tidak punya. Makannya terjamin, anak-anaknya sekolah. Subhanallah. Marbot masjid, galim masjid, gajinya gede. Alhamdulillah. Ibu, anak-anaknya kita tahan sejenak dulu. Ibu-ibu lagi fokus ke anak-anak baru ke Ustaz nampak. Tahan sebentar dulu boleh? Tahan dulu. Tahan dulu sebentar boleh? Izin Ibu, Bapak. Mereka kan belum ngerti, Bu. Kalau keras suaranya ibu-ibu lebih fokus ke anak-anak daripada ke Ustaz. Kita minta waktunya 4 jam. Baik ibu, bapak hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Malam ini yang akan kita bahas adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Yakin dan percayalah Bapak Ibu bahwa sesungguhnya kebahagiaan manusia dunia wal akhirah adalah disebabkan karena mereka menjalankan ajaran agama yang sempurna. Yakin Bapak Ibu? Ada orang kaya bahagia? Ada orang kaya bahagia? Ada orang miskin bahagia? Kaya bahagia, miskin bahagia. Bu, ada seorang anak, dia naik kapal dengan bapaknya. Ketika naik kapal, dalam berita yang kita dapati di pantai Padang, kapal kecilnya itu terbalik. Kapalnya terbalik. Bapaknya meninggal setelah 3 hari ketemu di pantai Purus Padang. Lalu anaknya tidak ketemu. Ternyata anaknya hidup dengan sebilah papan, tapi di bawah ombak ke tengah laut. Ada lewat kapal bule, ada orang bule di atas mobil, di atas kapal, lalu turun menyelamatkan anak muda ini. Anak kecil yang masih berumur 7 tahun. Lalu dibawa ke atas kapal pesiar. Di atas kapal ditanya dengan bahasa Inggris, dia nggak mengerti. Sedikit orang bule ini hafal bahasa Indonesia, ditanya, siapa namamu? Andi. Di mana rumahmu? Sudah tidak tahu. Akhirnya karena si bapak ini tidak punya anak, dibawalah dia ke Jerman. Maka hiduplah dia di Jerman. Di Jerman dia diselamatkan dan dia menjadi anak angkat daripada bapak ini. Lalu 20 tahun yang akan datang, umurnya 27 tahun lebih. Rambutnya sudah berubah jadi pirang. Rambutnya sudah seperti rambut orang Jerman. Masya Allah, Ibu. Akhirnya dia berkata ke bapak angkatnya, "Bapak, bolehkah aku pulang ke Indonesia? Aku sudah ingat tempat tinggalku, Padang." Dicari-cari di Google, dia masih mencari tempat tinggalnya. Ibunya masih punya rumah yang sama. Dan ibunya masih doa pada Allah, "Ya Allah, kalau masih hidup anakku, kembalikan dia seutuhnya."
Tapi dia meyakini karena suaminya meninggal saat itu dan bertemunya di pantai, dan dia meyakini anaknya masih hidup. Kalaupun meninggal pasti bertemu juga. Tapi tidak ketemu. Masya Allah ibu, dia bisa pulang ke Padang naik pesawat, lalu dia naik ojek, dengan ojek dia cari rumahnya. Karena umurnya 7 tahun saat itu masih ingat-ingat dia rumahnya, masih hafal dia wajah ibu kandungnya, masih ketemu rumah yang mirip dengan rumahnya di dekat Gunung Padang. Dia datang, dia lihat ibunya, dan dia bilang, "Ibu, nama ibu ini?" "Iya." "Nama suami ibu ini?" "Iya." "Ibu tahu siapa yang datang hari ini di depan pintu rumah ibu?" "Enggak tahu." "Ini adalah Andi, anak ibu yang hilang 20 tahun yang lalu." Apa yang terjadi sama ibunya? Ibunya menangis histeris. Dia peluk anaknya, "Wahai anakku, ayahmu telah meninggal 20 tahun yang lalu. Ibu masih merindukanmu tiap malam. Ibu mendoakanmu agar kamu pulang." Dia ceritakan kalau dia dibawa oleh seorang pelayar dari Jerman. Dan hari ini dia punya rumah di Jerman, dan ibunya dibawa ke Jerman. Bu, bapak nangis, tapi nangis bahagia. Kemudian ada seseorang yang hidup bahagia di atas rumah tangganya. Suaminya sopir angkot, istrinya kerja di rumah membersihkan rumah. Maka suatu kali sebelum membawa angkot, suaminya ngantar anaknya sekolah. Jam 8 beranjak, istri pergi ke sungai mencuci, suami pergi bawa angkot. Jam setengah 9 angkotnya ditabrak kereta api. Alhasil suaminya meninggal di tempat. Adik iparnya kejar-kejaran pulang ke sungai, ke rumah, dan dicarinya. Kakak ipar nyampe di rumah tak ketemu. Dicari ketemu di sungai lagi nyuci. Kakak lagi ngapain? Lagi nyuci. Kak, sudah dapat berita? Belum. Abang barusan beberapa menit yang lalu ditabrak oleh kereta, meninggal di. Kira-kira nangis apa gimana? Atau alhamdulillah? Apa? Nangis. Tadi anaknya datang hidup sehat. Nah, hari ini mendengar berita suaminya meninggal di tempat. Bu, Pak, kira-kira dua aspek ini sama atau berbeda? Berbeda, tapi hasilnya sama-sama nangis. Bapak hadirin dirahmati Allah, tolong pahami bahwa ternyata semua aspek yang membuat seseorang itu membuat mentalnya bagus, yang disentuh hatinya pasti nangis, bahagia ataupun sedih. Begitulah agama, dari aspek mana saja dia akan menjadi posisi penengah dalam kehidupan. Orang kaya akan bahagia kalau ada agama dalam kehidupannya. Orang miskin akan bahagia kalau ada agama dalam kehidupannya. Hadirin, andai kata agama yang dimiliki oleh Abraham misalnya, atau Fir'aun, atau Raja Namrud, atau Qarun yang hidup semasa Nabi Musa, andai kata agama ada dalam kehidupan mereka saat itu, maka mereka bahagia dunia wal akhirat. Tapi kan tidak, ibu bapak hadirin rahmati Allah. Qarun ketika dia masih miskin, ketika dia masih berusaha untuk berjaya, taatnya luar biasa kepada Allah. Tapi ketika hartanya banyak, ketika uangnya sudah terkumpul, emasnya sudah banyak di rumah berkeping-keping, kesombongan dan keangkuhan, cara bicaranya, cara jalannya sudah berubah, tidak lagi memakai nilai agama dalam kehidupan. Maka sesungguhnya apa agama itu? Inna dina indallahil Islam.
Kalau masuk kita ke dalam Islam itu dengan sempurna Ibu Bapak, maka hal sekecil apapun Islam akan mengaturnya dengan sempurna. Begitulah kondisi Islam yang sesungguhnya. Orang kaya banyak, orang kota banyak, tapi orang desa juga bahagia. Orang kota bahagia ketika mereka hidup dengan agama. Orang desa bahagia ketika mereka hidup dengan agama. Jadikanlah agama sebagai komponen penting dalam kehidupan kita. Banyak orang kaya Pak, mobilnya mewah, rumahnya bagus, tapi di atas mobil itu tiap hari ribut. Istri melawan ke suami, suami bohong ke istri. Ada kira-kira? Ada apa enggak? Tapi ada orang miskin yang memang dia bahagia. Hidupnya di tengah-tengah hutan. Mereka tinggal di transmigrasi. Suaminya bekerja menjadi mendodok di sawit orang, jadi kuli. Tapi mereka bahagia, istrinya santun, anak-anaknya patuh. Agama menjadi patokan buat mereka yang mendekatkan diri kepada Allah dengan komponen apapun. Hadirin dirahmati Allah, jaga agama ini agar dia ada dalam kehidupan. Isra wal Mi'raj adalah merupakan perjalanan agama, perjalanan yang maha suci yang diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjadi 671 Masehi. Tepatnya ketika Rasulullah berada pada posisi 13 tahun kenabian. Kalau 13 tahun kenabian berarti umurnya 53 tahun. Tapi ada satu riwayat kita baca dikatakan di 11 kenabian. Tapi yang paling kuat itu di 13 kenabian. Di umur 53 tahun, di saat-saat Khadijah sudah mengembuskan nafas terakhir. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, Isra wal Mi'raj yang pertama poinnya adalah subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dengan akal sehat tidak terjangkau. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini tidak bisa kita bikin patokan bahwa ternyata Rasulullah itu Isra wal Mi'raj. Dilakukan dengan penelitian pesawat apapun hari ini, sehebat apapun teknologi, belum mampu menandingi kecepatan perjalanan Isra wal Mi'raj. Ilmu pengetahuan, logika, nalar, apa yang mampu menjawabnya? Yang mampu menjawab ini adalah iman manusia. Ibu, saya mau tanya, sejak kapan ibu-ibu paham Isra Mi'raj ini? Ibu-ibu dulu, tahu? Enggak tahu? Bapak-bapak? Dan sejak kapan yakin kalau Isra Mi'raj ini ada? Kita tahunya Isra Mi'raj diperingati waktu sekolah, betul? Waktu ngaji. Tapi ketika perjalanannya kita sempurnakan dan kita baca sejarahnya, sulit untuk menerima. Apa yang mampu menerima? Ilahiyah dan iman seseorang mampu menerimanya. Jangankan kita ibu bapak hadirin, orang yang hidup semasa itu saja, mereka yang Quraisy, mereka tidak terima dan tidak yakin Isra wal Mi'raj ini terjadi. Sehingga berbagai macam tokoh orang-orang Quraisy yang menerima peristiwa Isra wal Mi'raj, dia kumpulkan para sahabat, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal. Ketika Rasul disuruh bercerita, wahai ponakanku yang hebat, tolong ceritakan apa kejadian beberapa hari yang lalu. Rasul bercerita bahwa beliau menjemput perintah sholat, beliau Isra dan Mi'rajnya, ketemu dengan Allah. Selesai Rasul bercerita, apa jawabannya Abu Lahab? Hai kawan-kawan semua Bani Hashim, kaum Quraisy, kalian sudah dengar ini cerita ponakanku? Sudah tahu kan kalian agama yang dia bawa? Bahwa dia adalah pembohong.
Siapa yang bilang itu? Abu Lahab. Pokoknya Abu lah. Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Janda. Nah, siapa lagi? Abu Dapur ya. Abu menolak. Siapa yang mampu memberikan, siapa yang mampu merespon positif Isra wal Mi'raj? Abu juga. Ketika Abu Bakar mengatakan, hai saudara-saudaraku, siapa yang bercerita ke kalian tentang Isra wal Mi'raj? Jawabannya Muhammad. Kalau itu keluar dari beliau, keluar dari Muhammad, dari mulutnya, maka aku percaya, kata Abu Bakar. Maka saat itu ditambah namanya Abu Bakar Siddiq. Ini luar biasa. Dengan apa diterima oleh Abu Bakar? Dengan iman. Dengan apa diterima oleh Abu Bakar? Dengan kepercayaan dan benar-benar amanahnya Rasulullah. Beliau menjadi sahabat safar, beliau menjadi sahabat dakwah, beliau menjadi pelindung, beliau menjadi penjaganya Muhammad. Maka saat itu terjadi, beliau yang menyatakan bahwa Isra wal Mi'raj benar adanya. Yang kedua, siapa yang menerima? Keluarga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya dakwah Rasul itu. Nabi kok didukung ke bininya dakwah. Kita ini kadang-kadang yang tak didukung sama istri kita. Saya punya jenderal Irjen bintang 1. Bapak boleh lihat di YouTube, namanya Ustadz Jenderal. Kami keliling Indonesia dengan beliau. Ustadz Jenderal ini luar biasa. Beliau adalah kepala pendidik Polri yang terletak di daerah Bekasi. Diskopit namanya. Beliau adalah merupakan pendidik. Kalau yang polisi ada di ruangan ini mungkin kenal dengan beliau. Ustadz Jenderal. Beliau dakwah kemana-mana, tapi istri beliau tidak tahu kalau beliau adalah pendakwah. Istri beliau tahu cuman beliau itu adalah jenderal. Masya Allah. Saya kalau tahulah istri saya penceramah, sedangkan mungkin di stop saya keluar kota. Izin saya ke istri saya tuh saya pergi di dinas luar kota. Masya Allah. Kemarin ada kejadian di Glodok di Jakarta, minta izin ke istri dinas luar kota ke Surabaya. Tahu-tahu dia ada di diskotik Glodok, terbakar. Plaza Glodok terbakar 3 hari yang lalu, betul? Ada seorang karyawan izin dinas luar kota ke istrinya, tahu-tahu terbakar di situ. Istrinya di rumah cuma jawab innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, bukan aku yang mengungkap tapi Allah. Nerakanya dunia wal akhirah. Dia laki-laki itu kadang-kadang tak kicu aja orang rumah. Cuman alhamdulillah kita pergi dakwah kadang-kadang nggak didukung. Tapi beda dengan Rasulullah. Ketika suatu kali Khadijah mendatangi Fatimah dan bicara dengan Fatimah, hai anakku, tolong kau sampaikan kepada ayah, bolehkah aku meminta sorbannya untuk menjadi kain kafan buat ibu? Tolong sampaikan ke ayah nak. Ini istri yang hebat. Bagaimana Khadijah yang langsung ngomong kepada Nabi Muhammad? Apa kira-kira rahasianya? Kalau Khadijah langsung ngomong ke Rasulullah, Rasulullah juga menjawabnya langsung. Apa jawaban dari Fatimah? Wahai ibu, engkau adalah orang kaya. Engkau adalah orang kaya yang hebat. Kata
Tapi di penghujung hayat ibu-ibu memakai baju sobek gamis yang compang-camping ini. Kenapa wahai ibu? Beliau hanya menjawab, nah, andaikan tanah Makkah ini yang luas, masih ibu yang punya sampai hari ini, dan ibu masih punya rumah bagus, dan rumah itu masih mewah. Di dalam rumah itu masih ada lemari, di dalam lemari itu masih banyak baju-baju ibu. Andaikan ibu meninggal, maka sulit bagi ibu untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Maka tolong sampaikan ke ayahmu, bolehkah ayah memakaikan sorban yang ada di kepalanya untuk menjadi kain kafan buat ibu? Maka dia datang ke ayahnya, ayah, ini yang disampaikan ibu. Bolehkah kain kafan, bolehkah sorban yang ada di kepala ayah untuk dijadikan kain kafan buat ibu? Insya Allah, kata Rasulullah SAW. Beliau tidak langsung datang. Beliau sholat 2 rakaat dan berdoa pada Allah, ya Allah, berikan petunjuk ya Allah. Apakah memang surbanku yang akan menjadi kain kafan buat istriku? 2 rakaat Rasulullah sampaikan, ternyata 2 rakaat ini menjadi solusi bagi beliau. Barulah Rasulullah mendapatkan wahyu, menerima seseorang. Datanglah Jibril berkata, ya Rasulullah, tolong sampaikan salam Allah kepada istrimu Khadijah. Beliau adalah wanita mulia, beliau adalah ummul mukminin, beliau adalah merupakan as-sabiqul awwalun, beliau adalah merupakan salah satu perempuan pertama yang masuk Islam. Tolong sampaikan salam Allah dan titipkan kain kafan ini buat beliau, kata Jibril. Dan sampaikan juga bahwa kain kafan ini adalah dari surga, haram disentuh untuk api neraka. Dan sampaikan ke beliau, wahai Khadijah, engkau wanita mulia, dan andaikan engkau meninggal, kau hanya akan tertidur sampai hari kiamat. Lalu Rasul datang membawa kain kafan itu. Bukan hanya sorbanku wahai Khadijah, I want to, I miss you. Yang pagi Rasulullah rapah Khadijah, I love you sayang, apapun kondisimu, aku tetap mencintai. Tapi pertanyaan Rasulullah, menyesalkah engkau menikah denganku wahai Khadijah? Dengan urayan air mata, Khadijah berkata pada suaminya, wahai suamiku, aku ini adalah seorang perempuan yang kau dapati dalam kondisi lepas dari suami. Aku adalah seorang janda, wahai Muhammad. Hari ini aku bangga mendapatkan engkau dan bangga menjadi istri engkau ya Rasulullah. Dan aku bangga bisa mendapatkan agama. Engkau yang menunjukkan Al-Quran, engkau yang ajarkan kami sholat. Ya Rasulullah, kami sangat bangga dan aku sangat bangga menjadi istri. I love you sayang. Khadijah, aku sendiri yang akan memakaikan kain kafan ini. Salam dari Allah untukmu. Kita dapat salam aja dari gubernur, Pak. Ibu-ibu kalau dapat salam dari gubernur, misalkan majelis taklim, terus gubernurnya nitip salam, disebutnya nama kita, Bu Khadijah. Kalau ada Ibu Khadijah di sini titip salam dari gubernur, kira-kira seminggu omongannya itu gak? Saya dapat titip salam dari gubernur. Ini Allah, pencipta gubernur, pencipta kita, yang nitip salam untuk Bunda Khadijah. Beliau angkat tangannya, seolah-olah mau berjoget. La ilaha illallah. Ampun ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan yang terbaik. Kata Rasulullah, tidakkah engkau menyesal menikah dengan wahai Khadijah? Dulu engkau orang kaya, dulu hartanya banyak. Hari ini di penghujung hayatmu, engkau hanya punya baju
yang tambalannya sampai 83 tambalan. Apa jawaban Khadijah? Aku sangat bahagia di penghujung kehidupan. Dia menyender ke Rasulullah dengan manja. Dia bersandar ke Rasulullah sampai di tangan Rasulullah, dan beliau berucap kalimatul la ilaha illallah. Saat itu beliau berkata, ya Rasulullah, andaikan masih kau butuhkan tulang berulangku, masih kau butuhkan badanku, dan masih kau butuhkan kekuatanku, ambil untuk tegaknya Islam di muka bumi ini. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Khadijah meninggal dunia, dia dimakamkan. Apa yang terjadi hadirin yang mulia? Apa yang terjadi Bapak Ibu yang bahagia? Yang terjadi adalah disitulah redupnya perkembangan Islam yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Maka diundanglah Rasulullah untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj. Paman meninggal, mak meninggal, istri meninggal, Islam hampir redup saat itu. Maka yang kedua, aspek Isra wal Mi'raj adalah hadiah Allah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah merupakan bentuk jemputan perintah sholat. Maka memang istimewa sholat ini, Pak. Menjemput perintah sholat ini adalah dengan cara Isra wal Mi'raj. Makanya ayatnya berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Nah, ini yang dipelesetkan orang Yahudi, Pak. Bapak-bapak dulu pernah mendengar kata-kata buruk? Di depan rumah, di dalam kamar, di depan kamar ada gambar dulu seperti kuda pakai sayap, depannya perempuan. Betul nggak? Itu kan pelecehan sebenarnya. Buruk itu bukan itu. Kendaraan yang bunyinya adalah kekuatannya dan kecepatannya melebihi daripada kecepatan kilat. Itu buruk. Dan Allah tidak sampaikan wujudnya seperti apa. Maka dibuatlah oleh orang Yahudi gambarnya gambar perempuan. Kuda adalah bentuknya kuat, pakai sayap bisa terbang, tapi gambarnya gambar perempuan. Hadirin yang dirahmati Allah, maka sesungguhnya bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah kecepatan baginda Rasul itu adalah kecepatan yang melebihi daripada kilat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Beliau tidak berjalan, tapi diperjalankan. Sudah jelas dari awal tadi kita sampaikan, dengan logika tidak sampai, tapi kalau dengan iman, dengan ilahiyah baru bisa kita terima. Hadirin dirahmati Allah, maka yang kita patok dengan Isra wal Mi'raj ini adalah menjemput perintah sholat. Wa mau'izatu bil hikmah, bahwa malam ini yang mesti kita perdalam adalah Isra'nya, Mi'rajnya umat Islam adalah sholat. Berapa rakaat, Pak? Pertama, beliau dapatkan 50 waktu sehari semalam. Kemudian bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim, kata Ibrahim, ya Muhammad, minta kurang kepada Allah, tak sanggup umatmu 50 waktu. Awak jangankan 50 waktu hari ini, 5 waktu aja sulit untuk menunaikan. Apalagi di waktu-waktu yang paling parah itu maghrib, isya, subuh, waktu-waktu yang tajam, waktu-waktu selimut menjadi syaitan. Betul? Apalagi kalau azannya ini, syukur azan di masjid ini luar biasa. Imamnya keren, muazzinnya bagus. Saya kaget tadi pas baru keluar mobil,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa tadi azan? Syarikat. Kalau bertanding beliau sama Muhammad ZH dapat juara 2. Oke. Amin, besar. Ya. Muhammad ZH tahu? Siapa? Qori internasional. Kalau yang ngaji tadi Qori Kepulauan Qori Nasional Riau. Luar biasa. Tapi kalau Muammar ZH Qori internasional, agak selevel dengan Samsuri Firdaus, ya. Jadi di sini banyak Qori ini, banyak orang-orang pintar baca Al-Quran. Ini hebatnya. Baru keluar masjid, masya Allah, langsung digasnya batin kita. Ini siapa yang azan ini? Saya doakan pada Allah semoga istiqomah dan sehat walafiat. Masjid kalau bagus azannya Pak, ramai masjid, karena itu kuncinya. Ini kadang-kadang azan masjid selemeh aja. Bapak-bapak yang sudah tua, umurnya sudah 60, giginya sudah mulai berkurang, banyak yang hilang daripada yang ada. Jadi masjid dibangun baik-baik sehingga orang tertarik untuk sholat. Imamnya luar biasa. Hadirin dirahmati Allah, maka kekuatan-kekuatan ini yang mesti terbangun. 5 waktu sehari semalam kata Rasulullah, tunaikan, karena memang itu adalah bentuk perjuangan Rasulullah. Beliau minta kepada Allah beberapa kali, malaikat Jibril tidak sanggup. Engkau saja ya Rasulullah, aku tidak bisa bertemu dengan Allah, hanya sampai sini. Langit yang ke-7 ke Sidratul Muntaha, hanya Rasulullah yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tangan Nabi Musa alaihissalam barulah beliau tahu bahwa perintah sholat itu sampai 5 waktu sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan hadirin dirahmati Allah, jaga yang 5 waktu ini sehingga kita sampai pada penghujung hidupnya Rasulullah, liutan 5 makarimal akhlak. Sehingga tujuan akhir kita adalah mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Agama yang kita tanamkan dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan menjaga sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau kita jaga sholat kita, Allah akan perbaiki hidup kita. Bapak-bapak, ibu pernah dengar nggak orang pulang haji bangkrut? Ada. Pulang umroh Pak Haji ini miskin, ada nggak? Orang pulang haji dan umroh sesuai dengan ayat Al-Quran, lain syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Semuanya itu dianggap sedekah dan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Nikmatnya ditambah dengan berlipat ganda. Hartanya dilipatkan oleh Allah. Coba bayangkan itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi amwat. Di situ jelas bahwa sesungguhnya Allah membuat di dalam Al-Quran bahwa di sesungguhnya apabila kamu tanam 1 maka tumbuh dia 1000. Allahu Akbar. Yakin dengan agama? Yakin ketika memberikan sesuatu Allah lipat gandakan? Itulah sesungguhnya Pak Haji pun pulang dari Makkah, Allah tambah nikmatnya berlipat ganda. Kita kadang-kadang bingung Pak, ada anak muda rajin bersedekah, tiap Jumat dia bagi-bagikan yang namanya sedekah Jumat berkah, tahu-tahu hartanya berlipat ganda. Dia gratiskan warung nasinya untuk khusus hari Jumat. Ramai nggak hari Jumat? Ramai. Ternyata hari lain juga ramai, Pak. Masya Allah.
Hadirin dirahmati Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kehidupan orang yang mengejar kehidupan akhirat. Maka sholat dari mi'rajnya Rasulullah, jagalah sholat itu 5 waktu sehari semalam. Maka kita akan dapat 5 hal. Yang pertama, apabila kita jaga sholat berjamaah di masjid tanpa tinggal takbiratul ula, maka kita akan mendapatkan 5 hal. Sanggup nggak bapak-bapak 5 waktu sehari semalam di masjid? Sanggup nggak Pak? Sanggup. 5 waktu sehari semalam di masjid di mana suara azan terdengar berjamaah, Allah akan berikan 5 hal. Tapi 5 hal ini cuma 1 yang kita terima ketika hidup. Selebihnya kita terima setelah kita meninggal dunia. Ini menandakan wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Apabila rumput yang kau tanam jangan pernah bermimpi tumbuh padi. Tapi apabila padi yang kau tanam kata Allah, maka yakinlah rumput pasti tumbuh. Tanam sawit, sekeliling sawit ada rumput. Tapi kalau nanam rumput, jangan pernah bermimpi ada akhirat yang kita kejar, dunia akan ikut. Dunia yang kita kejar, dunia akhirat akan luput dalam kehidupan. Banyak orang yang sibuk. Jadi kalau tahulah orang di masjid ini sejuk, dingin, maka dia akan berbondong-bondong datang ke masjid. Ya Allah, ternyata di masjid ini sejuk, orangnya senyum dan ramah. Maka inilah yang perlu kita ciptakan di masjid. Jaga 5 waktu sehari semalam di masjid berjamaah di mana suara azan terdengar. Boleh di masjid dekat rumah, masjid dekat kantor, di masjid kita safar, di masjid kita berjalan. Di mana kita mendengar suara azan, maka datanglah ke masjid. Apa yang kita dapatkan 5 hal itu? Yang pertama, kita akan mendapatkan nikmat yang tidak terduga-duga. Serius kita dengan agama, jangan tanggung-tanggung. Maka Allah akan perbaiki hidup kita. Allah akan sehatkan kita. Allah akan berikan nikmat terhadap kita. Ada orang yang menjaga sholatnya 5 waktu sehari semalam. Boleh saya cerita di sebuah pondok pesantren, ada anak muda 38 tahun namanya Hendra. Ada nama Hendra di sini? Itu hanya kesamaan nama saja, ya. Hendra ini laki-laki gagah, pandai ngaji, tapi tak dapat jodoh. Datang ke kiai, ke guru di pondok pesantren, Kiai, saya nih umur sudah 38, mau ngajilah di sini Kiai, biar konsentrasi ngajinya. Kata Kiai, boleh. Tujuanmu apa? Tujuanku ingin berdoa pada Allah agar dapat jodoh dan mohon doa kepada Kiai. Kata Kiai, kerjaanmu apa? Nah, inilah masalahnya Kiai, penghasilanku tidak ada. Nah, ini masalahnya kata Kiai. Bagaimana cara menghidupi orang kalau kamu tak punya penghasilan? Betul kan Ibu? Kalau ada orang datang ke rumah lamar anak gadis, kita pertanyaan pertama apa? Apa? Pekerjaanmu di mana? Di mana? Ada orang Pariaman nggak di sini? Nah, kalau di kampung kami di Pariaman, itu ditanya kerjanya. Kerja di mana? PNS, pengusaha, pedagang emas. Nah, itu kelasnya beda itu. Betul nggak? Si Hendra ini lapor ke Kiai, maaf Kiai, itu yang oke. Kalau gitu kamu di sini saja, lakukan beberapa hal yang aku sampaikan. Yang pertama, khidmat di masjid.
Apa itu Ustaz? Kamu bersihkan masjid ini setiap waktu. Masjid ini nggak boleh kotor. Baik. Kemudian kamu jaga sholat kamu 5 waktu sehari semalam berjamaah. Nggak boleh tinggal takbiratul ula. Baik ya. Dia lakukan tiap hari dan dia ngaji dan dia azan di masjid. Masya Allah. Tiap hari dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata 200 meter dari pesantren itu ada ibu-ibu yang sudah 11 tahun menjanda. Kata ibu-ibu itu, ya Allah, siapalah yang azan? Menusuk hati yang paling dalam. Namanya Ibu Afifah. Ada Ibu Afifah juga di sini. Itu hanya kesamaan nama saja. Zuhur azan kedengar suara itu. Subuh beda lagi Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya ditariknya selimut. Hari ini nyokol keluar dari selimut. Ya Allah, biarlah ke pesantren saya bersolat. Sepuluh hari dia azan dan sholat di masjid. Kata Kiai, Kiai, boleh nggak hari ini kita pergi silaturahmi ke rumah seseorang? Kata Kiai, saya ingin perkenalkan kamu dengan anak gadis namanya Hasnah. Hasnah itu punya ibu namanya Afifah. Boleh? Boleh. Pagi-pagi jam 7 usai subuh, sholat duha, sholat terbit, dia pergi dengan Kiai. Datang berdua ke situ jam 7. Assalamualaikum. Coba bayangkan Kiai datang ke rumah janda jam 7. Heboh nggak? Heboh. Cuman saat itu karena Kiai yang datang berdua nggak jadi masalah. Baru datang, pelengok Hendra di mana lah yang namanya Hasanah nih. Yang ketemu pertama Ibu Afifah. Ibu Afifah pertama melihat Hendra ini, sok. Langsung dia ke belakang sambil bikin kopi, ya Allah, jadikanlah Hendra itu jodohku ya Allah. Lagi bikin kopi, Pak. Kalau ada jodohnya yang lain, batalkan ya Allah. Itu bukan sakral, Pak, ekstrim. Taruh kopi, mudah-mudahan kopi ini ya Allah manisnya bisa menyentuh hati Hendra ini. Baik, rencana kami mau berkenalan dengan anak gadismu. Waduh Pak Kiai, anakku sudah pergi kerja jam 6:30. Lalu pulang. Ya sudah, berarti belum rezeki kata Kiai. 20 hari dia doa pada Allah. Tiap hari dia doa, ya Allah, berikanlah jodoh kepadaku seperti yang diajarkan Kiai Hasnah ya Allah. Kalau ada jodohnya yang lain, batalkan ya Allah. Kira doa si Hendra itu loh, tapi bukan untuk Afi, untuk anaknya Hasnah. Hari ke-21 datang lagi ke situ. Nyampe di situ, kan tadi mereka pergi kerja.
Hari ini anaknya disuruh pergi kerja jam 6:30, jam 6. Pak Kiai datang jam 6:30. Memang niatnya nggak mau menjodohkan. Alhamdulillah hari ini dia datang. Waduh, Hasnanya sudah berangkat Pak Kiai. Dia cepat berangkatnya tadi meeting kata orang kantor. Nah, padahal yang ingin berjodoh tapi ditarik Kiai ke belakang Kiai. Sebenarnya jangan anakku dulu, anakku masih 19 tahun. Aku dulu Yai, sudah 11 tahun ini menyandang. Astagfirullah. Akhirnya di depan di bawah Hendra pulang maksud hati Bu Afifah itu bukan dijodohkan dengan anaknya. Kalau mau Hendra menikah dengan Ibu Afifah. Tahu nggak jawaban dari Hendra apa? Ya Allah, entarlah ya, aku sholat istiqoroh dulu. Kalau bisa yang gadis lah ya, kan masih bujang ini. Digoda-goda sama Kiai, enak lah ya nikah sama janda. Ibarat mereka kudo, itu kudo pandai. Itulah kata Kiai. Harta tak payah aku cari lagi, itu sudah disiapkan. Rumah sudah ada, tinggal tidur di rumah itu. Kemarin dia bilang kalau kau mau beli mobil, dibelikan mobil buat dia. Cukup kau tenggarai mobil itu. Timbang akhirnya. Iya juga kita nggak punya penghasilan, masa kita ego juga. Ya sudah lah ya. Gimana kita terimalah lamaran yang sekali ini. Godaan Kiai ini yang luar biasa. Kamu cukup sholat, iman. Yang penting kamu bisa sholat dengan baik. Nikahlah dengan beliau. Umur tidak jauh berbeda, cuma 5 tahun beda. 38 dengan 43. 5 tahun beda. Kalau berdiri jauh-jauh masih kelihatan kau lah yang tua katanya. Masya Allah. Bu Afifah ini sneakernya 3 lapis. Skincare. Saya tahu skincare itu dari istri saya, Bu. Karena istri saya perempuan. Masya Allah. Telah beli skincare ini, bibirnya lebih panjang dari hidungnya. Saya lagi ngelap-ngelap mobil di rumah, lagi rapi-rapi, tentu ada yang datang. Pak Ustaz, ini ada paket buat ibu 340.000. Apa ini Bu? Ini skincare. Sampai di rumah ibu main hilang. Kayak di TikTok gitu. Apa yang terjadi Bu Bapak? Hadirin dirahmati Allah. Akhirnya terencanalah pernikahan ini, mama bertemu. Andai tolat akan datang, pernikahan akan dijadikan minggu depan, nikah hari Jumat, walimatul ars hari Sabtu, tenda sudah terpasang, panggung sudah disiapkan, pelaminan sudah disiapkan. Harusnya kan Ibu Afifah ini tidak belanja juga lagi ke pasar Pak. Sapi sudah disiapkan untuk disembelih. Ibu ini hari Kamis masih ke pasar beli ayam, naik motor beat, tahu-tahu di pasar ditabrak sama angkot. Meninggal juga. Bu Afifah calon pengantin hari Jumat meninggal dunia. Terjadinya jam 10 karena masih panjang waktunya, tidak ada yang akan ditunggu, diselenggarakan hari itu. Setelah diselenggarakan tentu malamnya orang takziah malam pertama. Setelah takziah terjadi rundingan. Hendra cuma menunduk, mau nangis cuma calon rumah. Siapa yang sering nonton film Indosiar tahu itu ceritanya. Betul nggak? Apa doa si Hendra tadi? Ya Allah, apabila Hasna ini ada jodoh yang lain, batalkan ya Allah. Doanya makbul. Malam itu kata nenek mama dan kiai,
rumah ini walaupun ada yang meninggal bukan rencana kita, tapi menikah adalah rencana kita. Wa makaru wa makarallah innallaha khairul makirin. Maka ayo, pernikahan ini harus tetap berlanjut. Bagaimana menurut Nini Mama? Apa yang harus kita lakukan? Tahu nggak jawaban dari Nini Mama? Ya sudah Kiai, nikah ini tetap kita lanjutkan besok pagi karena tenda sudah dipasang, karena pelaminan sudah ada, karena panggung sudah disiapkan, maka tetap akan terjadi pernikahan. Maka akan terjadilah pernikahan yang digantikan oleh anak gadisnya, namanya Hasnah. Cukup ganti foto dan cukup ganti nama. Subhanallah. Apa kata Hendra? Ya Allah, betul-betullah 5 waktu sehari semalam ini Engkau tunjukkan hasilnya. Sudah kamar itu dulu, Pajero lah disiapkan, nikah anak adiknya, rumah sudah ada, usaha tekstil tinggal dilanjutkan. Subhanallah. Hadirin rahmati Allah. Apa rezeki yang tidak terduga? Menjaga sholat 5 waktu sehari semalam. Yang kedua, yang kita terima apabila kita jaga sholat kita benar-benar kita jaga, Allah akan hindarkan kita dari azab kubur. Azab kubur ini benar adanya Bapak Ibu? Benar apa enggak? Benar Pak. Tapi kita susah meyakininya. Benar enggak adanya? Karena belum ada yang kita dengar orang yang pergi balik. Gak bisa kita dengarkan ceritanya. Tapi di suatu kampung ada orang kaya raya, kekayaannya terhitung 1,2 triliun. Dia punya aset di mana-mana, dia punya uang cash 1,2 triliun. Kata dia ke istrinya, yang, nah, kalau harta banyak panggil istriku yang, apa Mas? Kalau ayah meninggal, mau nggak ayah nemanin ayah dalam kubur? Sakayu-kayunya lakinya ada orangnya, ya yang kita bahas yang lain aja ya, yang mati-mati nggak usah kita bahas. Nggak mau dia nemanin. Ada anaknya 2 anak, kalau ayah meninggal mau nggak nemanin ayah dalam kubur? Agak 40 hari saja. Ya, uang ayah kan banyak. Uang ayah kan, kita bikin sayembara. Siapa yang mau menemani ayah, separuh dari kekayaan ayah kita berikan pada mereka. Boleh juga kata ayahnya. Akhirnya dibikin sayembara, diumumkan kepada masyarakat yang ada dan ingin menemani ayahku apabila beliau meninggal 40 hari di dalam kubur, maka separuh kekayaan ayahku dari 1,2 triliun akan diserahkan kepadanya. Siapa yang mau menemani di dalam kubur akan diberikan fasilitas. Di sebelah kubur akan dibangunkan kamar. Di dalam kamar ada kamar mandi. Disiapkan meja, spring bed, wifi, laptop, HP, iPhone 15 Pak. Sudah 3 bulan itu dibuat pengumuman, tak ada yang daftar. Di pasar, di pasung, di tempat keramaian, tempat lapangan voli, di gor, nggak ada yang daftar. Tapi ada seorang tukang kayu yang tinggal di hutan, rajin sholat, lihat pengumuman ini, Masya Allah, kok nggak ada yang daftar? 1,2 triliun dibagi 600 miliar. Seorang tukang kayu, tukang keping kayu, tukang jual kayu bakar, daftar. Dia hubungi nomor yang ada. Pas menghubungi nomor, maka dia bertemulah di kantor notaris. Di situ dia bikin Memorandum of Understanding (MOU). 40 hari setelah ayahnya meninggal, maka akan dibagi harta itu. Benar saja.
Ketika dia sudah MOU, hampir 15 hari setelah dia tanda tangan, ternyata bapak ini benar-benar meninggal dunia. Hari Selasa, jam 9 pagi, jam setengah 10, jam setengah 11, jam 12 selesai diselenggarakan. Setengah 11 dimasukkan ke liang lahat. Setelah bapak ini masuk ke liang lahat, di sebelah lahat itu ada kamar. Anak muda ini dimasukkan. Apa yang dia bawa? Kapak. Cuma kapak yang dia bawa. Dan dijelaskan di situ, Bapak nanti dikubur di sebelah jenazahnya bapak saya. Bapak masuk ke dalam dan ditutup selama 40 hari. Bapak dikasih makan melalui pipa paralon. Ambil makanannya 3 kali sehari. Menunya pagi lontong sayur, garis miring nasi uduk, siang nasi padang, malam pecel ayam, pecel bebek, pecel lele, tinggal pilih. Pokoknya 3 menu sehari dengan varian yang berbeda. Masya Allah. Orang kaya. Kuburannya itu Bapak Ibu tiap hari ada orang yang dagang. Ada pentol, ada cilok, ada bakso bakar, apa aja dijual orang di situ. Masya Allah. Setelah 40 hari, setelah dia masuk ke dalam liang lahat, 7 langkah orang berangkat dari kuburan, malaikat datang. Yang ditanya bukan hanya yang meninggal. Kalau yang meninggal marah, bukan. Siapa Tuhan? Malaikat juga datang ke si fulan ini. Hai fulan, saya Tuhan. Siapa namamu? Itu Tuhan. Apa yang kamu bawa? Kapak Tuhan. Bawa kapak dia ke dalam kubur. Dari mana kamu dapat kapak ini? Beli Tuhan. Belinya di mana? Dengan uang apa? Baru nanya uang apa, dari mana didapatkan, di pasar mana, berapa dibeli. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan orang di masjid, malaikat berhenti bertanya. Nyata azan ini menghentikan malaikat bertanya di alam barzah. Jadi kalau dulu ada pemerintah mengumumkan masjid tidak boleh suaranya dikeraskan untuk azan, maka jangankan kita yang hidup, jenazah pun ikut demo mereka. Karena itulah masa-masa jeda bagi mereka untuk terhenti dari pertanyaan dan azab kubur. Masya Allah. Hari ketiga sampai hari ke-29, pertanyaannya dari mana kapak, untuk apa kapak, untuk ngeping kayu. Berapa kamu jual kayu itu yang kamu keping, sama besarkah kepingannya? Jujurkah kamu menjualnya? Hari ke-29 sampai hari ke-37, 38, 39, pertanyaan masih tentang kapak. Hari ke-40 jam 11 pagi, ketika pintu lahat mau dibuka, pertanyaan malaikat masih sebatas tentang kapak. Dibuka pintunya, dia lari keluar, langsung ke panggung. Ternyata sudah disiapkan panggung sama ahli waris. Ada panggung, ada sound systemnya, dan orang banyak yang dagang di situ. Masyarakat sudah menunggu calon miliarder naik dia ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya sudah selesai menjalankan tugas saya selama 40 hari. Dan saya adalah penerima mutlak 600 miliar hari ini. Tidak dipersilakan oleh ahli waris, dia ngomong langsung. Kalau ada anak-anak yatim, kumpul di depan. Hai panitia, tolong berikan kepada anak-anak yatim ini cash masing-masing 100 juta. Kaget orang kampung. Kata anaknya, hai Tuan, itu kan belum kita bagi, kenapa udah kau bagi-bagikan? Sabar. Yang kedua, janda-janda yang tidak punya suami, kumpul. Janda memang tidak punya suami. Kumpul. Tolong berikan masing-masing 100 juta.
ngumpul para janda. Hai saudara-saudara ahli waris, tolong harta yang akan aku terima ini bangunkan untuk masjid. Kalau ada masjid yang belum selesai bangun di kampung ini, tolong siapkan rumah singgah, tolong berikan anak-anak yatim kemuliaan, tolong berikan mereka dengan harta yang aku punya ini. Lalu apa kata ahli waris? Ketika ahli waris berkata, Pak, nanti akan kita bagi, nanti akan kita serahkan. Tapi kenapa engkau bagi-bagikan harta ini secepat itu? Kata ahli waris. Kau sendiri belum terima. Tahu gak jawabannya apa? Gimana caranya saya tidak membagikan Bapak? Satu kapak saja saya harus mempertanggungjawabkannya selama 40 hari. Dan itu pertanyaan malaikat setiap hari. Ribuan pertanyaan hanya tentang kapak. Apalagi orang uang 600 miliar. Ini yang membuat beliau harus membagikan hartanya. Hadirin dirahmati Allah, ternyata harta yang dia bawa, dia bagikan kepada orang lain karena dia tidak sanggup membawa sendiri. Dia titip di anak yatim, dia titip di panti asuhan, dia titip di janda-janda jompo, sehingga dia nanti menerimanya di hari akhirat. Benar, ada kubur itu ada, bahwa ada beberapa orang yang benar-benar mendengarkan itu, termasuk Ali bin Abi Thalib, termasuk Umar bin Khattab, termasuk para sahabat yang telah memberikan sesuatu dan pernah mendengarkan adab itu. Hadirin dirahmati Allah, Isra wal Mi'raj mengajarkan kita untuk mi'raj dengan sholat 5 waktu sehari semalam sehingga kita terhindar dari adab kubur. Amin. Ya Rabbal. Yang ketiga, kita akan terima catatan amal dari tangan sebelah kanan. Yang keempat, kita akan meniti titian siratal mustaqim secepat kilat. Yang kelima, Allah berikan hadiah istimewa buat kita. Semoga dapat bagi kita yang ada di ruang ini. Apa itu? Masuk surga tanpa dihisab. Insya Allah. Syarat masuk surga itu tahu nggak Bu apa? Syarat masuk surga apa? Mati dulu kita baru masuk. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, jaga sholat 5 waktu sehari semalam berjamaah di masjid di mana suara azan terdengar. Kalau bisa jangan tinggalkan takbiratul ula. Di bapak-bapak, kalau kita menjaga sholat, insya Allah kita akan menjadi orang-orang terbaik dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Inilah hikmah